masalah hadir dalam kehidupan kita, jangan bimbang, jangan bingung. Hari ini kita sudah diperlengkapi dengan sebuah kebenaran bahwa ternyata di dalam pencobaan ada kebahagiaan yang Tuhan mau kasih kepada kita. Jangan bimbang. Halo? Jangan bingung. Jangan buru-buru mundur. Tapi lihat Bapak Ibu, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ada apa yang Tuhan mau ubah dari dalam kehidupan kita. Jangan bimbang Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Ini adalah minggu terakhir ya, kita akan terus membahas tentang kuat dan teguh. Kalau Bapak Ibu masih ingat, minggu pertama kita belajar dari Yosua, bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, kuat itu bicara masalah apa yang ada di luar kita. Tapi kalau teguh itu bicara masalah apa yang ada di dalam kita. Ibarat bangunan Bapak Ibu ya. Kuat itu adalah buildingnya, bangunannya. Tapi teguh itu bicara masalah fondasinya. Kemudian beberapa minggu yang lalu, minggu ketiga, ya kita juga membahas tentang Lazarus, ya bagaimana ya sebenarnya Tuhan tidak pernah datang terlambat. Tapi kenapa Tuhan datang seakan-akan terlambat? Ya, Tuhan datang seakan-akan terlambat karena Dia ingin menyatakan kemuliaannya. Ya, Dia sengaja datang terlambat karena Tuhan mau supaya kita belajar percaya. Ya, jadi kita sudah membahas itu. Nah, hari ini kita akan tutup ya tema kuat dan teguh. Hari ini kita akan belajar tentang pencobaan. Katakan sama-sama pencobaan. Ya, pencobaan itu asalnya dari mana? Kenapa Tuhan izinkan pencobaan terjadi dalam kehidupan setiap kita? Tapi sebelum saya mulai Bapak Ibu, ya setiap kita harus menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Ada amin? Ya, kalaupun firman Tuhan dikotbahkan, diberitakan kepada kita, kalaupun itu menyinggung Bapak Ibu, ya percayalah bahwa memang sifat daripada kebenaran itu kontroversial Bapak Ibu. Sifat daripada kebenaran itu selalu gak bikin enak daging kita Bapak Ibu. Tapi percayalah ketika firman Tuhan kemudian menyerang kedagingan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berespon dengan benar, maka saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya, janji nggak tersinggung Bapak Ibu ya. Ya, boleh nggak nih janji dulu nih? Kan kita deal-dealan dulu nih, ya kan? Nggak boleh tersinggung Bapak Ibu ya. Ya, kalaupun Bapak Ibu tersinggung, ya memang itu disengaja Bapak Ibu ya. Ya, karena kalau kita udah singgung-singgung masih nggak bertobat dan nggak berubah ya kan percuma Bapak Ibu ya. Makanya kita tabrak aja Bapak Ibu. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Ya, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya akan mulai dari statement ini Bapak Ibu ya. Klik sekali lagi, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jika kita ingin menjadi seorang pemenang, maka kita harus berdiri di sisi yang menang Bapak Ibu. Kenapa seringkali ada begitu banyak orang mereka hidupnya kalah, mereka nggak menang. Padahal Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa saudara adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Apakah itu cuma sekedar kata-kata kiasan aja? Sebenarnya enggak Bapak Ibu. Memang dari sejak awal Tuhan menciptakan saudara, saudara adalah umat yang lebih daripada pemenang. Tapi kenapa kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari kita nggak menang? Karena begini, kitanya mau menang tapi posisi kita ada di posisi yang kalah Bapak Ibu.
Kalau saudara berdiri di posisi yang kalah, cara pandang saudara kalah, maka apa yang terjadi? Maka kekalahanlah yang akan menjadi hasil dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya kenapa ya saudara harus terus senantiasa memperbaharui cara berpikir. Kenapa setiap kita harus memperbaharui cara kita melihat? Kenapa kita harus senantiasa memperbaharui cara hidup kita? Supaya begini, kita berdiri di posisi yang menang. Kalau kita sudah berdiri di posisi yang menang, maka begini, apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, kita akan melihat segala sesuatu dari sisi yang positif. Yang mengerti katakan amin. Ya, jangan pernah curiga sama Tuhan. Jangan pernah ya berkata bahwa Tuhan engkau jahat. Enggak Bapak Ibu. Karena ternyata semuanya yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita ada maksudnya Tuhan. Bapak Ibu siap berdiri di posisi yang menang? Siap? Kita akan langsung buka Alkitab kita. Yakobus 1 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Jadi yang menulis kitab ini namanya Rasul Yakobus. Siapakah Rasul Yakobus? Rasul Yakobus adalah saudara tirinya Yesus. Ya, jadi Yesus itu bukan hanya seorang diri, Bapak Ibu. Yesus itu punya saudara-saudara, saudara tiri. Kenapa saudara tiri? Kenapa saudara tiri? Karena Yesus benihnya bukan dari Yusuf. Yesus benihnya dari siapa? Dari Roh Kudus, Bapak Ibu ya kan. Sedangkan Yakobus ini benihnya dari Yusuf, Bapak Ibu. Oke. Jadi waktu mereka besar sama-sama, mereka dewasa sama-sama, saudara-saudaranya Yesus ini sebenarnya tidak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Kenapa? Karena dari kecil mereka bertumbuh bersama-sama, makan sama-sama, makan Indomie sama-sama, main gundu sama-sama. Mereka nggak bisa percaya masa sih Yesus adalah Mesias. Sampai kapan? Sampai Yesus mati dan kemudian Yesus bangkit, baru saudara-saudaranya percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Nah, Rasul Yakobus ini adalah saudara tirinya Yesus dan dia adalah seorang gembala sidang pertama di kota Yerusalem. Oke, yang mengerti sampai sini katakan amin. Nah kalau nanti Bapak Ibu baca kitab Kisah Para Rasul Bapak Ibu, waktu Petrus berkhotbah di bait Allah, ada 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Mereka memberi diri dibaptis. Ya, nah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus ini nanti kalau Bapak Ibu baca kitab Kisah Para Rasul, mereka akan dianiaya, mereka dikejar-kejar, mereka dianiaya, mereka dipersekusi, mereka disiksa sedemikian rupa sehingga orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus ini mereka kabur, mereka keluar dari kota Yerusalem, mereka keluar ke perantauan. Katakan sama-sama, ke perantauan. Mereka pergi ke berbagai macam kota yang tidak ada penyiksaannya Bapak Ibu. Jadi ketika Yakobus menuliskan suratnya ini, Yakobus menuliskan kepada mereka yang sudah keluar dari Yerusalem untuk menghindari penganiayaan Bapak Ibu. Jadi ini adalah surat cinta seorang gembala sidang kepada jemaat yang teraniaya. Katakan sama-sama, surat gembala kepada jemaat yang teraniaya. Nah Bapak Ibu ngerti konteksnya ya, jadi Bapak Ibu ya. Oke. Nah isi surat cintanya seorang gembala kepada jemaat yang teraniaya tuh isinya apa isi suratnya? Yakobus 1 ayat yang kedua firman Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Yakobus tahu nih jemaatnya teraniaya. Saudara kalau punya gembala, saudara lagi teraniaya, yang saudara harapkan kata-kata yang keluar dari gembala saudara apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu, kan gitu kan ya kan terus ya. Bro, sabar bro ya. Betul gak sih? Saudara pasti minta didoakan, betul gak sih?
Tapi kalau gembala kemudian katakan begini, berbahagialah kalau kamu jatuh dalam pencobaan. Saudara mau datang ke gereja itu lagi gak? Agak berat kayaknya ya Bapak Ibu ya. Betul gak sih? Tapi inilah surat cinta seorang gembala kepada jemaatnya Bapak Ibu. Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu perbedaan cara pandang dunia dengan cara pandang firman Tuhan. Orang dunia berpikir begini Bapak Ibu, kalau saudara ketiban masalah, itu namanya sial. Setuju gak? Orang dunia memandang kalau saudara dapat masalah itu namanya apa? Sial. Betul gak? Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita, kalau saudara menemukan pencobaan, saudara ketemu dengan masalah, ternyata begini, masalah yang hadir dalam kehidupan saudara harus kita pandang sebagai sebuah kebahagiaan. Memang agak berat nih yang begini. Saya ulang sekali lagi. Kita baca sekali lagi dah isi suratnya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai. Katakan sama-sama, berbagai-bagai. Berbagai-bagai itu artinya apa? Bukan satu masalah. Kalau hidup kita dihantam dengan berbagai macam masalah, respon yang harus kita lakukan adalah kita harus berbahagia. Bukan memandangnya sebagai sebuah kesialan Bapak Ibu. Halo? Bukan sebagai suatu, suwe banget tahu suwe Bapak Ibu ya. Itu zaman saya dulu masih SMP tuh kata-katanya begitu. Ada masalah, suwe banget gue ya kan. Bukan sebagai sebuah kesialan tapi sebagai sebuah kebahagiaan. Kata kebahagiaan di dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu dipakai kata kara. Katakan sama-sama kara. Ya bukan kara santan yang jual di Indomaret Bapak Ibu. Kan ada kara santan juga ya. Tulisannya CHARA. Yang artinya apa? Yang artinya kebahagiaan yang berasal dari dalam saudara. Yang merupakan sebuah kebahagiaan ilahi Bapak Ibu. Halo? Saya mau nanya, saudara bisa bahagia gak? Saudara pulang nih dari ibadah ya kan. Cucian kan yang dari hari Senin kemarin belum dicuci. Ya kan? Pulang mau nyuci baju, begitu buka rinso, dapat undian berhadiah di dalamnya. 1 mobil Isuzu. 1 mobil Honda. Kan gitu kan. Saya mau nanya, saudara kalau dapat undian kayak begitu, bahagia gak? Itu bahagia yang datangnya dari luar Bapak Ibu. Halo? Tapi kalau saudara lagi dapat masalah, saudara lagi berbagai-bagai macam pencobaan, tapi saudara tetap bisa mengalami yang namanya kebahagiaan, itu namanya apa? Kara. Nah yang Tuhan mau berikan kepada kita adalah kara. Yang Tuhan mau kasih kepada kita adalah sukacita yang berasal dari dalam. Masalahnya tetap ada, masalahnya belum hilang, tapi saudara tetap bisa menjalani kehidupan dengan bahagia. Mau model kayak begitu Bapak Ibu? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari sini kita mengerti bahwa kekristenan itu bukan happy ending Bapak Ibu, tapi happy forever. Halo? Seringkali kan kita diajarin happy ending terus ya. Katakan happy ending. Berarti happy-nya ada di mana? Di ending. Halo? Kalau happy-nya cuma ada di ending, saya takutnya begini, saudara gak nyampe ending. Iya kan? Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai, udah terkapar dulu, udah kalah dulu. Kenapa? Karena happy-nya cuma di ending. Halo? Kekristenan itu bukan happy ending. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Happy ending itu cuma cerita dongeng. Halo? Kekristenan itu bukan happy-nya di ending. Kekristenan itu happy-nya forever. Artinya apa? Artinya begini. Nih masalah nih baru ada di pintu gerbang rumah saudara. Baru di pintu gerbang. Saudara baru kenalan sama masalah. Baru kenalan sama masalah. Saudara udah happy. Baru kenalan
salaman, baru salaman sama masalah. Lu masalah, kenal, happy. Halo? Ngejalanin masalah, lebih happy lagi. Masalahnya selesai, luar biasa happy. Halo? Kekristenan itu dari ujung sampai ujung selalu happy. Selalu always, tidak pernah never. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Selalu always. Tidak pernah never. Happy terus. Ada amin Bapak Ibu? Nah, kenapa kita harus memandang pencobaan sebagai sebuah kebahagiaan Bapak Ibu? Kita coba buka lagi Yakobus 1 ayat yang kedua. Baca ini baik-baik Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan di situ dalam bahasa Yunani dipakai kata peirasmos Bapak Ibu. Yang artinya apa? Artinya segala sesuatu yang ada di luar, yang hadir dalam kehidupan kita hanya untuk menguji apa yang ada di dalam kita. Jadi kenapa kita harus memandang pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Harus kita pandang sebagai sebuah kebahagiaan. Alasan yang pertama, karena begini Bapak Ibu. Karena pencobaan yang datang itu sebagai sebuah fasilitas yang Tuhan beri untuk menunjukkan yang di dalam kita ini ada isinya atau enggak. Halo? Pencobaan yang hadir dalam kehidupan kita hanya untuk menunjukkan, memberitahu kepada kita yang di dalam kita ini ada kualitasnya enggak? Ada Tuhannya enggak Bapak Ibu? Kita tahu dari mana Bapak Ibu yang di dalam kita berkualitas atau enggak? Itu dia kenapa masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Halo? Pernah beli odol Bapak Ibu? Odol, tahu odol? Dari mana saudara tahu odol yang saudara beli? Itu asli atau palsu? Saran saya, jangan lihat dari kemasannya Bapak Ibu. Betul gak? Karena kalau kita cuma ngelihat kemasan Bapak Ibu, seringkali kita tertipu Bapak Ibu. Setuju gak? Dari mana kita tahu odol yang kita beli adalah odol yang asli, bukan yang palsu. Caranya adalah itu odol mesti dipencet Bapak Ibu. Katakan saya dipencet. Ya itu dia. Kalau odol yang kita beli begitu dipencet dia keluarnya saus tomat. Berarti palsu. Ya mengerti katakan amin. Kalau itu odol dipencet yang keluar odol berarti asli. Halo? Dari mana saya tahu? Saudara adalah orang yang berkualitas. Dari mana saya tahu yang di dalam saudara ada Tuhan yang hebat Bapak Ibu. Itu dia kenapa saudara mesti dipencet. Tekanan yang hadir dalam kehidupan kita bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan mau kasih tahu kepada kita yang di dalam kita ini ada isinya atau enggak Bapak Ibu. Halo? Alkitab terjemahan bahasa Inggris The Message Bible Bapak Ibu. Kata pencobaan itu dipakai kata testing. Katakan sama-sama testing. Ya, zaman saya sekolah dulu istilah ulangan itu pakai istilah testing. Kalau anak zaman sekarang nggak ada istilah testing ya. UAS atau UTS, betul gak sih? Tapi zaman kita dulu kita dikasih ulangan, kita dikasih testing. Halo? Pertanyaannya kenapa kita punya guru kasih testing kepada kita? Bukan supaya untuk kita naik kelas kan? Kalau testingnya hanya untuk naik kelas, testingnya di akhir dong. Setuju gak? Tapi kenapa? Habis belajar langsung testing. Habis belajar langsung testing. Kenapa guru mengizinkan testing dalam kehidupan kita? Karena guru kita kepengen tahu yang di kepala kita ada isinya atau enggak. Halo? Kalau saya jadi guru nih, saya tahu murid-murid saya nggak belajar ya kan, nggak ada isinya di sininya, nggak perlu dites, betul nggak? Dodol pasti. Yang mengerti katakan haleluya.
Begitu juga dengan Tuhan Bapak Ibu. Kenapa Tuhan mengizinkan testing? Kenapa Tuhan mengizinkan ujian terjadi dalam hidup kita? Karena Tuhan mau kasih tahu yang di dalam kita ini ada isinya enggak, ada Tuhannya enggak. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu apa katanya? Ia tidak akan, katakan sama-sama, tidak akan. Ulang, tidak akan membiarkan kamu ditesting melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu ditesting, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Halo, gak pernah melebihi kekuatan kita, gak pernah melebihi kekuatan manusia. Coba lihat wajah samping kanan, samping kiri, lihat ada Sun Gokong di sini. Gak ada Sun Gokong ya. Saudara masih manusia, berarti begini, kalau saudara masih manusia tidak pernah melebihi kekuatan saudara. Kecuali kalau saudara udah berubah jadi Sun Gokong. Halo? Pertanyaan saya, kenapa ada ayat 13 ini? Kenapa ada ayat 13? Karena ada ayat 1 sampai ayat 12. Itu jawabannya Bapak Ibu ya kan. Ya kan gak mungkin ya kan langsung 13 gak mungkin ya kan. Kalau Bapak Ibu mempelajari firman Tuhan, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12 ini berbicara tentang perjalanan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir itu tanah perbudakan Bapak Ibu. Gak enak mereka diperbudak di sana. Tuhan bebaskan mereka. Tuhan bebaskan mereka dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dengan mujizat-mujizat yang spektakuler Bapak Ibu. Tapi satu hari Tuhan izinkan mereka. Mereka masuk dalam testing. Yaitu apa? Mereka masuk dalam padang gurun. Padang gurun itu tempat yang gak enak. Kalau ada tempat yang gak enak, yang paling gak enak di muka bumi ini, tempat itu namanya apa? Padang gurun Bapak Ibu. Kalau siang panas banget, kalau malam dingin sekali Bapak Ibu. Cuacanya begitu ekstrim. 40 tahun mereka muter-muter Bapak Ibu. Mereka dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Hidup mereka gak nyaman banget Bapak Ibu. Halo? Kalau tiang awan, tiang api, jalan ada jadwalnya, enak. Halo? Tapi masalahnya itu tiang awan, tiang api, nggak ada jadwalnya Bapak Ibu. Saudara bayangkan waktu tiang awan diem, mereka kan mesti buka tenda Bapak Ibu. Halo? Mereka mesti, masak, mandi, gunting rambut, mereka melakukan kegiatan sehari-hari, betul gak sih? Lagi enak-enak mandi, sampo, lagi sabun, tiba-tiba tiang awannya jalan. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira aja. Hah? Mereka langsung buru-buru ganti baju langsung ikut jalan lagi. Betul gak sih Bapak Ibu? Itu dia, gak nyaman mereka Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lihat ya, ketika Tuhan mengizinkan padang gurun terjadi dalam kehidupan bangsa Israel Bapak Ibu, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Padang gurun yang dialami oleh bangsa Israel hanya untuk menunjukkan bahwa ternyata tidak ada Tuhan di dalam mereka. Yang ada di dalam kehidupan mereka hanya Mesir Bapak Ibu. Itu sebabnya masalah datang di padang gurun. Mereka teriak sama Musa, Musa ngapain kamu bawa kami ke tempat ini Musa? Musa ayo balik ke Mesir, balik ke Mesir. Halo? Padang gurun yang Tuhan izinkan terjadi dalam mereka memperlihatkan kepada mereka tidak ada Tuhan sama sekali. Yang ada hanyalah Mesir Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Halo? Makanya begini Bapak Ibu, ketika masalah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Apa respon kita Bapak Ibu? Kalau respon kita, udah dah nyerah aja dah. Udah dah gak mau lagi dah. Udah dah keluar aja dah. Kalau respon kita begitu, ya seumur hidup. Ini bukannya buatan Bapak Ibu ya. Seumur hidup saudara akan mengalami testing yang sama terus Bapak Ibu.
Yang mengerti katakan haleluya. Halo? Nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu ya. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan begini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saya coba ambil terjemahan yang lain Bapak Ibu ya. Terjemahannya namanya terjemahan firman Allah yang hidup. Alkitab katakan begini, karena jika kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Ketabahan ini harus berkembang dalam seluruh hidup saudara. Hingga saudara menjadi orang Kristen yang dewasa, sempurna, tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Jadi yang kedua Bapak Ibu. Kenapa pencobaan harus kita pandang sebagai sebuah kebahagiaan? Alasan yang kedua, karena pencobaan yang datang itu, mereka datang hanya untuk membentuk kualitas Kristus yang ada di dalam kita Bapak Ibu. Halo? Pencobaan itu adalah tempat di mana saudara bisa bertumbuh menjadi dewasa. Tempat di mana saudara bisa bertumbuh menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan memberikan tekanan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan gak mau kita tetap ada dalam kehidupan yang lama Bapak Ibu. Tuhan mau supaya kita mengalami perubahan. Tuhan mau supaya kita mengalami transformasi. Tuhan gak mau saudara 5 tahun yang lalu itu sama dengan 15 tahun yang akan datang. Tuhan gak mau. Karena Tuhan mau supaya saudara berubah. Itu sebabnya Dia izinkan tekanan demi tekanan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Supaya makin hari saudara makin berkualitas. Halo? Klik sekali lagi. Katakan sama-sama jeruk. Katakan sama-sama jus jeruk. Tahu jus jeruk? Tahu buah jeruk? Pertanyaan saya adalah, menurut Bapak Ibu, kenapa jus jeruk lebih mahal daripada buah jeruk? Hah? Jus jeruk lebih mahal daripada buah jeruk karena kita bayar sama yang meres kan Bapak Ibu. Setuju gak? Jadi jus jeruk itu kalau diperes lebih mahal daripada buahnya Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa kita harus memandang tekanan itu sebagai sebuah kebahagiaan. Karena Tuhan sedang mengeluarkan jus yang ada dalam kehidupan saudara. Halo? Udah mulai bisa melihat kebahagiaan hari ini Bapak Ibu? Hah? Udah bisa memandang pencobaan sebagai sebuah kebahagiaan? Masih belum Bapak Ibu ya? Hah? Ini jangan sampai saya turun nih. Kalau udah turun udah berbahaya nih Bapak Ibu. Tuhan proses kehidupan saudara. Dia ingin mengeluarkan sesuatu yang mahal dari dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kemanapun saudara pergi, selalu ada yang namanya proses. Setuju gak? Hah? Saudara pulang ke rumah, saudara diproses gak? Saudara diproses dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang yang kerja dengan kita di rumah kita. Kita diproses. Tapi kalau kita mengerti Bapak Ibu, kenapa orang itu Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Kita akan mengerti ternyata orang tersebut hadir dalam kehidupan kita bukan sebuah kebetulan. Mereka hadir dalam hidup kita. Tuhan izinkan dia ada dekat dengan kita untuk mengeluarkan jus dari dalam kehidupan kita. Halo? Jadi hari ini saudara ngerti, yang punya mertua. Halo?
kenapa gue dapat mertua model kayak begini? Ya kan, karena itu pertanyaan di kepala kita ya kan, udah kasih. Kenapa nih mertua gak mati-mati kan gitu kan? Kan itu harapan semua kita kan, menantu-menantu kan harapannya biasa begitu. Ya ini yang di gereja sebelah Bapak Ibu ya kan, bukan yang di rumah harmoni. Kalau di rumah harmoni mah sayang mertua semua, haleluya, ada amin. Ya tapi kenapa seringkali kita mikirnya seperti itu Bapak Ibu? Ya kenapa dia, nyusahin banget, kenapa dia harus serumah dengan kita. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan izinkan itu hadir dalam kehidupan kita. Supaya saudara makin punya buah. Supaya saudara makin sabar, makin kuat, makin tabah. Halo? Sabar itu kualitas Tuhan bukan? Tuhan mau gak saudara jadi sabar? Pertanyaan saya, bagaimana caranya Tuhan membuat saudara jadi orang yang sabar? Hah? Di altar call ke depan. Tumpang tangan. Saudara jatuh, menjeblak. Begitu bangkit lagi, puji Tuhan gue udah sabar. Itu Kristen mistik Bapak Ibu ya kan? Ya, saudara ditumpang tangan sampai rambut saudara nggak numbuh lagi juga nggak bakalan sabar Bapak Ibu. Ya kan? Bukan berarti tidak ada kuasa dalam kuasa penumpangan tangan. Ada kuasa penumpangan tangan. Halo? Mobil saudara pernah mogok nggak? Mobil mogok aki mati kan? Aki mati perlu dijumper kan? Betul nggak sih? Dijumper akinya mesin hidup lagi nggak? Nah kuasa penumpangan tangan tuh kayak begitu. Mobil tubuh saudara, diri saudara tuh mogok. Saudara perlu ditumpang tangan biar apa? Tadinya roh saudara udah mati, kebakar lagi. Itu penumpangan tangan. Tapi untuk mengubah kehidupan saudara jadi pribadi-pribadi yang makin sabar. Caranya adalah Tuhan kirimkan orang-orang menyebalkan datang dalam hidup saudara. Itu caranya. Kalau kita ngerti kebenaran ini Bapak Ibu, wah pulang ke rumah ketemu mertua, gue udah bisa berbahagia, udah belajar tadi sama pendeta Dieter ya kan. Gue tahu nih kenapa dia deket-deket sama gue nih kan. Mami, thank you Mami, ya kan. Ternyata Mami datang dalam hidup saya untuk mengeluarkan jus yang ada di dalam hidup saya. Dahsyat. Udah mulai bisa melihat kebahagiaan Bapak Ibu? Hah? Udah bisa melihat kebahagiaan Bapak Ibu? Itu dia. Kenapa Tuhan izinkan dulu anak kita kayak begini modelnya Bapak Ibu ya. Ya kan kadang-kadang kok begini sih Tuhan. Tapi hari ini kita mengerti kenapa Tuhan izinkan, kenapa anak kita model kayak begitu. Supaya saudara makin hari makin berkualitas Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini kita mengerti juga kenapa Tuhan izinkan. Kok kita punya teman gereja modelnya kayak begini Bapak Ibu ya. Halo? Kenapa Tuhan izinkan itu semua? Kalau kita punya cara berpikir yang benar Bapak Ibu, maka kita bisa melihat kebahagiaan dari setiap gesekan yang pernah kita alami dalam kehidupan Bapak Ibu. Halo? Klik sekali lagi. Makanya ini Bapak Ibu, fokus Tuhan bukan untuk menolong saudara. Fokus Tuhan adalah untuk membentuk saudara makin serupa dengan Dia Bapak Ibu. Halo? Kalau untuk nolong saudara, Tuhan bisa tolong saudara gak? Tuhan mah bisa nolong saudara. Tapi kalau saudara juga gak mau bertobat dan berubah, kan percuma juga pertolongan Tuhan. Halo? Betul gak? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Ditolong Tuhan. Perkara kecil. Lebih daripada pertolongan Tuhan. Tuhan mau supaya saya berubah dan bertobat. Makin serupa dengan Dia. Yang mengerti katakan amin. Udah mulai bisa melihat kebahagiaan Bapak Ibu? Kalau masih belum sih keterlaluan Bapak Ibu ya. Udah 2 poin nih Bapak Ibu ya kan. Poin yang ketiga Bapak Ibu. Kenapa pencobaan harus kita pandang sebagai sebuah kebahagiaan Bapak Ibu? Kenapa kita harus melihat masalah, tekanan yang hadir dalam kehidupan kita sebagai sebuah kebahagiaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 5, 6, 7 dan 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang, katakan sama-sama, kekurangan hikmat.
Hendaklah ia memintakannya kepada Allah dan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Katakan sama-sama, jangan bimbang. Jangan bingung. Masalah hadir dalam kehidupan kita, jangan bimbang, jangan bingung. Hari ini kita sudah diperlengkapi dengan sebuah kebenaran bahwa ternyata di dalam pencobaan ada kebahagiaan yang Tuhan mau kasih kepada kita. Jangan bimbang. Halo? Jangan bingung. Jangan buru-buru mundur. Tapi lihat Bapak Ibu, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ada apa yang Tuhan mau ubah dari dalam kehidupan kita. Jangan bimbang Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Halo? Kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan, ini uniknya kitab Yakobus Bapak Ibu. Ayat 2, 3, dan 4. Yakobus mengajar tentang yang namanya pencobaan, setuju? Tapi begitu dia masuk ayat yang kelima, 6, 7, 8. Tiba-tiba Yakobus kayak beralih topik. Dari pencobaan kepada hikmat Bapak Ibu. Ini kayak gak nyambung Bapak Ibu, betul gak sih? Tadi lagi ngomong pencobaan, kok tiba-tiba berubah jadi hikmat. Nah, yang ketiga Bapak Ibu. Kenapa pencobaan harus kita pandang sebagai sebuah kebahagiaan? Alasan yang ketiga adalah karena yang paling penting dari masalah kita bukanlah jalan keluar Bapak Ibu. Yang paling penting dari masalah kita dapatkan gak hikmatnya? Kita dapatkan gak pengenalan akan Tuhannya? Kita dapatkan gak pelajarannya Bapak Ibu? Halo? Karena ada begitu banyak orang, begitu ikut testing, yang penting lewat dulu dah testingnya. Halo? Pengen buru-buru selesai Bapak Ibu. Seringkali fokus kita hanyalah jalan keluar. Tapi kita gak pernah belajar apapun dari apa yang sedang kita hadapi. Halo? Bro, masalah yang kemarin gimana bro? Ya kok, yang penting lewat dulu dah. Ya, jalan keluar terus kan. Yang penting lewat dulu. Masalah kemarin udah selesai bro. Puji Tuhan udah selesai. Terus dari masalah itu lu belajar apa bro? Ya yang penting udah lewat deh Pak Pendeta. Lewat terus. Kita gak pernah dapatkan hikmatnya. Kita gak pernah dapatkan pengenalan akan Tuhannya. Kita gak pernah dapatkan pelajarannya. Itu sebabnya kenapa ada yang namanya ini remedial. Katakan sama-sama remedial. Halo para orang tua, ya kan yang anaknya udah sekolah. Tahu istilah remedial? Iya kan? Remedial itu kan ulangan jelek diulang lagi kan. Supaya nilainya jadi lebih bagus kan. Nah Bapak Ibu pernah bertanya gak? Kenapa masalah yang sama terus hadir dalam hidup kita? Kenapa nih masalah remet terus? Iya kan? 10 tahun yang lalu di kantor pertama. Masalahnya ini terus 10 tahun yang lalu. Udah 10 tahun berlalu. Kantor pindah-pindah kantor. Udah 30 kantor. Masalahnya tetap sama. Pernah ngalami kayak begitu? Sekali lagi jangan tersinggung. Saya udah bilang dari awal kan minta maaf dulu nih. Halo? Udah 30 kantor kita keluar. Masalahnya sama Bapak Ibu. Kenapa itu terjadi terus dalam hidup kita? Remet terus. Karena kita gak pernah belajar masalah yang kita hadapi, bagaimana cara handle-nya. Pelajaran apa yang kita dapat. Kita gak pernah belajar dari kesalahan kita Bapak Ibu. Halo? Remedial terus. Rumah Harmoni ini kan bukan gereja pertama saudara kan. Ngaku. Wah saya bertobat Pak.
udah dari 25 tahun yang lalu. Dan jujur aja Pak Pendeta, Rumah Harmoni adalah gereja ke-135 yang saya datangi Bapak. Dari 25 tahun yang lalu Bapak Ibu, kita masuk dalam ladang pelayanan. Masalahnya dari 25 tahun yang lalu sampai sekarang Bapak Ibu, masalahnya itu terus Bapak Ibu. Pernah mikir gak kenapa begitu terus? Kenapa remedial terus? Kenapa remedial terus? Remedial terus. Halo? Wah. Ini kalau dari sini ngelihat nih ada angka-angka yang mengintimidasi nih Bapak Ibu. Ini udah minus 17 detik nih Bapak Ibu. Coba kita klik sekali lagi Bapak Ibu ya. Iya kan? Justru karena kita ingin masalahnya cepat lewat. Akibatnya seringkali kita menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru. Makanya jangan fokus buru-buru mau selesai Bapak Ibu. Makanya kalau pencobaan hadir dalam kehidupan, jangan buru-buru mau lewat Bapak Ibu. Halo? Kalau kita fokusnya cuma jalan keluar, akibatnya ini yang terjadi. Dunia dan si jahat akan memberikan jalan alternatif buat saudara. Betul gak? Oh, masalah keuangan lu ada jalan keluarnya. Tinggal download aplikasinya di handphone. Pinjaman online Bapak Ibu. Klik. Biar cepat kan Bapak Ibu kan? Betul gak? Akhirnya saudara menyelesaikan masalah saudara dengan masalah yang baru. Akibatnya apa? Karena saudara pengen buru-buru selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara masalahnya makin berat Bapak Ibu. Makanya jangan buru-buru mau lewat Bapak Ibu. Halo? Bener gak? Sama kan? Dalam kehidupan kita di kantor kita, jumpa dengan orang-orang teman-teman kita yang lain. Kalau kita ada masalah dengan bos kita, dengan masalah dengan pemimpin kita, kadang-kadang kan gitu. Jalan yang tercepat apa? Sekali lagi nih nyindir Bapak Ibu ya kan. Jangan sampai nanti saudara yang mau resign, wah gak jadi ya kan. Enggak Bapak Ibu ya kan. Tapi saya cuma mau kasih tahu bahwa begini, masalah apapun yang saudara hadapi, jangan buru-buru mau selesai, jangan buru-buru mau lewat Bapak Ibu. Karena Tuhan mau kerjakan sesuatu dalam kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Iya kan? Kalaupun di tempat yang lama saudara belum selesai, percayalah ini bukan nubuatan. Masuk tempat yang baru, pasti ada juga. Halo? Cuman di tempat yang baru kan biasanya gajinya lebih besar Bapak Ibu kan. Masih ada keuntungannya lah. Halo? Betul gak sih? Jangan buru-buru mau selesai, jangan buru-buru. Jangan buru-buru mau lewat Bapak Ibu. Jadi yang paling penting dari masalah dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ya, jangan buru-buru mau lewat Bapak Ibu. Belajar supaya semakin hari saudara semakin berhikmat Bapak Ibu. Jangan gerasa gerusu. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan katakan begini. Firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu ya. Demikianlah firman Tuhan, coba kita baca sama-sama. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Jadilah, jangan gerasa gerusu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita gerasa gerusu, kita nggak tenang, kita reaktif Bapak Ibu. Kita pengen buru-buru selesai. Akibatnya apa? Kita nggak tahu kehendak Tuhan buat kita apa. Bapak. Jadilah tenang. Supaya apa? Supaya saudara bisa berdoa. Jadi berdoa itu akan membuat saudara jadi orang yang tenang. Saya kan nggak ngajak saudara untuk lakukan yang negatif, Bapak. Betul gak sih? Kita mau supaya saudara, ayo kita berdoa supaya apa? Supaya kita punya ketenangan. Bapak. Waktu kita punya ketenangan, kita bisa berdoa. Waktu kita bisa berdoa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saudara bisa dapatkan hikmat Tuhannya. Saudara bisa dapatkan jalan keluarnya daripada Tuhan. Saudara bisa dapatkan pelajarannya dari Tuhan. Makin hari saudara makin bertumbuh di dalam Tuhan Bapak Ibu. Halo?
Ada amin? Udah bisa melihat kebahagiaan Bapak Ibu hari ini? Jadi Tuhan izinkan masalah dan pencobaan. Kalau cara berpikir kita benar. Kalau kita berdiri di posisi yang menang Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara akan menjadi pribadi yang kuat dan teguh. Saudara gak akan kalah dalam kehidupan. Karena saudara tahu pencobaan hanya untuk menjadikan saudara hidupnya makin berkualitas. Ada amin? Selamat mengalami pencobaan dalam hidup saudara. Saya berharap saudara mengalami berbagai-bagai macam pencobaan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya.